Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dea Noviani dengan NIM 234014. Saya dari kelas 3A Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan membuat tugas video, di mana tugas video ini untuk pemenuhan tugas akhir atau ujian akhir semester dari mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranika dan Prakonsepsi. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ya, karena saudara istirahat duduk ya. Oke, saya duduk dulu ya. Nanti gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Digamila yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin saya itu mau menikah dan saya ingin asuhan persiapan pernikahan saya. Oke. Sebelumnya dia sudah pernah datang ke sini belum? Belum. Oke. Kalau begitu saya akan melakukan pengkajian terlebih dahulu ya. Dan ada menikah umurnya 25 tahun. Suku rasnya Melayu sih. Pendidikan terakhir adik itu apa? Kalau sekarang lagi bekerja atau tidak? Oke, tidak. Alamat adik sekarang Kampung Asem. Maaf, untuk riwayat penyakit, apakah adik ada riwayat penyakit sekarang? Tidak. Penyakit sistematik seperti jantung, seperti itu tidak ada juga ya? Yang tidak. Oke. Kalau dari riwayat keluarganya ada penyakit enggak? Oke, alhamdulillah sehat semua ya. Riwayat operasinya ada nggak ya? Enggak ada juga. Alhamdulillah ya sehat kalau begitu. Oke. Tadi kan adik mau konseling ya. Sekarang saya sudah melakukan anamnesisnya. Sebelumnya juga saya akan menjelaskan prosedur yang akan kita lakukan nanti. Nanti juga saya akan memberikan konseling ke adik. Saya juga akan melakukan pemeriksaan TTP, di mana ada pemeriksaan suhu, pemeriksaan nadi, lilah, pernapasan, dan juga tekanan darah. Dan juga nanti saya akan men-tik TT pada adik. Apakah adik bersedia? Bersedia. Oke. Untuk jangka waktunya, apakah adik setelah ini ada kesibukan lain? Tidak. Kalau begitu free ya berarti. Untuk jangka waktunya itu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Kalau begitu, adik sudah bersedia ya di sini ya. Adik, sekarang kita lanjutkan tentang mengenai konseling kesehatan reproduksi ya. Adik bisa lihat di sini yang pertama itu pernikahan ya. Di mana pernikahan ini adalah akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan atau sakinah dengan mawaddah dan warahmah. Lalu juga pernikahan ini adalah awal yang terbentuknya dari sebuah keluarga ya. Selanjutnya ada hak reproduksi seksual, yang bisa lihat di sini ya. Di sini kita memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak, seperti berapa jumlah anak dan apa jenis jarak kelahirannya seperti itu ya. Lalu juga ada mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi yang pastinya ya, dan juga kesehatan seksual. Lalu serta efek samping obat-obatan, alat dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah dan reproduksi seksual. Lalu juga kita harus mendapatkan informasi yang mudah, lengkap dan akurat tentang penyakit menular seksual atau IMS. Lalu juga pada laki-laki itu harus terlindungi dari infeksi menular seksual tersebut, karena itu adalah yang sangat bahaya ya, bisa kita ketahui. Lalu juga ada pihak perempuan, di mana perempuan ini berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan untuk memungkinkan sehat dan selamat dalam menjalani kehamilannya. Juga persalinan dan nifas memperoleh bayi yang sehat. Lalu juga ada hubungan suami istri harus didasari seperti itu, penghargaan terhadap pasangan masing-masing. Itu juga dilakukan dalam kondisi dan waktu yang diinginkan bersama tanpa unsur paksaan, jadi tidak boleh memaksa seperti itu ya. Selanjutnya ada persiapan pranikah.
Yang pertama dan yang paling utama kita harus persiapan fisik. Kita lihat di sini ya, di mana untuk pemeriksaan status kesehatan seperti tanda rambut, dan yang paling pentingnya adalah nanti kita lakukan pemeriksaan tersebut ya pada tindakannya. Lalu juga ada pemeriksaan darah rutin seperti HB, trombosit, dan leukosit, dan juga pemeriksaan darah yang dianjurkan seperti golongan darah dan resus, gula darah sewaktu atau biasa disebut GDS, dan juga hepatitis B dan C. Lalu ada persiapan gizi di sini ya. Persiapan gizi di sini yaitu peningkatan status gizi calon pengantin seperti adiknya ya, terutama perempuan pada adiknya sendiri melalui penanggulangan KEK atau kekurangan energi kronis. Nanti kita cek apa adiknya KEK atau tidak ya. Lalu ada juga status imunisasi TT. Di sini juga nanti pada tindakannya adik juga akan saya berikan imunisasi TT-nya. Imunisasi TT ini bertujuan untuk pencegahan dan perlindungan diri yang aman terhadap penyakit tetanus toksoid dengan pemberian 5 dosis imunisasi TT-nya deh. Jadi untuk mencapai kekebalan terpenuhi seperti itu. Adapun dosis-dosis imunisasinya yaitu TT pertama itu pada saat ini ya. Terus TT kedua itu 4 minggu setelah TT pertama. Untuk lama perlindungannya itu selama 3 tahun. Lalu juga TT kedua itu 6 bulan setelah TT kedua. TT ketiga itu 6 bulan setelah TT kedua. Untuk lama perlindungannya itu selama 5 tahun. Dan juga ada TT keempat yaitu 1 tahun setelah TT ketiga. Untuk lama perlindungannya itu 10 tahun. Nanti saya akan berikan adiknya untuk ini TT keempat berarti ya. Nah, itu TT kelima itu 1 tahun setelah TT keempat atau lama perlindungannya 25 tahun itu pada saat kehamilan. Lalu juga di sini ada menjaga kesehatan kebersihan organ reproduksi ya, bisa dilihat di sini. Di mana yang pertama itu ada sebaiknya pakaian dalam itu diganti minimal 2 kali sehari deh. Jadi tidak boleh seandainya apa ada yang diganti cuma 1 kali sehari itu sebaiknya jangan ya. Lalu juga ada tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat dan berbahan non-cis-nanti, dan juga membersihkan organ reproduksi yang keluar dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan diberikan menggunakan aduk atau tisu. Contohnya seperti ketika adik selesai buang air kecil itu dilap. Lalu juga ada pakailah handuk yang bersih, kering dan tidak lembab atau tidak bau. Juga di sini ada khusus untuk perempuan terutama adiknya ya. Itu tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina deh, karena itu juga sangat berbahaya. Lalu juga jangan memakai pembalut yang tipis seperti itu ya. Lalu pergunakan pembalut ketika menstruasi itu diganti paling lama setiap 4 jam sekali deh. Jangan atau seharian gantinya cuma sekali itu jangan ya. Dan juga itu yang terakhir itu bagi perempuan yang sering keputihan, mohon maaf ya, berbau dan berwarna itu harus memeriksakan dirinya untuk bertugas kesehatan karena tidak tahu kan apa penyebabnya dan apa nanti yang akan terjadi. Dan yang terakhir itu bagi laki-laki itu dianjurkan untuk sunat kesehatannya. Next, di sini ada tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan. Bisa lihat sini ya. Di mana pernikahan ideal itu terjadi ketika perempuan dan laki-laki saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Akan tetapi apabila hal di atas tidak terjadi, maka hal-hal yang harus dihindari dalam pernikahan adalah melakukan yang pertama ada kekerasan secara fisik. Misalnya ada memukul, menendang, menampar, menjambak rambut atau menyudut dengan rokok seperti melukai gitu ya. Itu sangat tidak boleh ya. Dan juga yang kedua ada kekerasan secara psikis, misalnya seperti menghina, mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan seperti itu, dan juga melarang istri untuk mengunjungi saudara atau teman-temannya, seperti mengancam seperti itu ya. Lalu juga ada penelantaran. Di sini artinya
misal tidak memberi nafkah istri dan juga melarang istri bekerja. Seandainya dia sudah tidak dinafkahi nih, lalu istrinya untuk izin bekerja itu sudah tidak dibolehkan juga sama dia. Lalu gimana dong? Gak bisa kan? Lalu juga yang terakhir ada eksploitasi, misalnya seperti memanfaatkan, memperdagangkan dan memperbudakan orang seperti suami adik. Mohon maaf, nantinya suami adik itu memperbudakan adiknya, seperti itu tidak boleh ya. Lalu selanjutnya ada solusi mengatasi tindakan kekerasannya. Bisa lihat di sini ya. Apabila hal ini terjadi, maka sebaiknya suami atau maupun istrinya berupaya mencari solusi dengan terlebih dahulu dengan berdialog. Apabila hal ini terjadi, maka langkah-langkah yang dapat dilakukannya seperti yang pertama itu mendatangi fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit untuk mengobati luka-luka yang dialami dan mendapatkan visum dari dokter atas permintaan polisi penyidik. Lalu yang kedua di sini ada menceritakan kejadian kepada keluarga, teman dekat atau kerabatnya. Dan yang ketiga ada melaporkan ke polisi atau unit pelayanan perempuan dan anak atau biasa disebut UPPA. Dan yang terakhir juga mendapatkan pendampingan dari tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, psikolog atau lembaga bantuan hukum. Kita lanjut, di sini ada bentuk ketidakkesetaraan gender dalam rumah tangga. Di sini ya, yang pertama itu ada stereotipi atau perubahan pada perempuan atau laki-laki. Misalnya, di mana laki-laki ini kuat, perempuan lemah. Kayak perempuan jadi emosionalnya dan laki-laki rasional. Lalu yang kedua itu ada subordinasi, atau yang diutamakan adalah laki-laki terlebih dahulu dari perempuannya. Lalu juga kita lanjut ke marginalisasi atau perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting. Dan yang terakhir ada beban ganda atau beban kerja perempuan lebih lama dan banyak, seperti perempuan dituntut untuk menjadi ibu rumah tangga sekaligus mencari nafkah keluarga. Kita lanjut untuk organ reproduksi perempuan. Jadi bisa lihat di sini yang pertama ada ovarium ya atau indung telur. Ada bisa lihat di sini di mana organ yang terletak di kiri dan kanan rahim di ujung saluran telur atau vimrae dan atau umbai-umbai dan terletak di rongga indung. Di sini indung telur ini ya, indung telur ini berfungsi untuk mengeluarkan sel-sel telur atau ovum. Di mana sebulan sekali indung telur kiri dan kanan bergiliran mengeluarkan sel-sel telurnya. Di mana sel telur ini adalah sel yang dihasilkan oleh indung telur yang dapat dibuahi oleh sel sperma, sehingga terjadi konsepsi atau pembuahan. Bila tidak dibuahi, sel telur akan ikut bersama darah saat menstruasi. Lalu yang kedua ada tuba politik. Ada di sini ya, atau yang biasa disebut saluran telur. Ya. Saluran di kiri dan di kanan rahim ini berfungsi untuk dilalui oleh sel telur dari indung telur menuju rahim. Lalu yang ketiga ada vimrae atau saya sebut tadi umbai-umbai ya. Di sini juga dapat dianalogikan dengan jari-jari tangan. Umbai-umbai ini berfungsi untuk menangkap sel telur yang dikeluarkan dari indung telur. Dan yang keempat ada uterus atau rahim ya. Di sini ya. Di mana di sini merupakan tempat janin berkembang atau bentuknya seperti buah pir dan beratnya normalnya antara 30 sampai 50 gram. Pada saat tidak hamil, besar rahim kurang lebih sebesar telur ayam kampung ya, kurang lebih seperti itu. Dindingnya itu terdiri dari lapisan parametrium, di mana merupakan lapisan paling luar dan berhubungan dengan rongga telur. Lalu ada lapisan myometrium, di sini merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendorong bayi keluar pada proses persalinan atau kontraksi. Dan juga lapisan endometrium ini merupakan lapisan dalam rahim, di mana tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lapisan ini juga terdiri dari lapisan kelenjar yang berisi pembuluh darah. Dan yang kelima itu ada cervix atau leher rahim ya. Ada bisa lihat di sini ya. Di mana bagian uterus ini yang berbatasan dengan vagina. Lalu juga pada saat persalinan tiba, leher rahim membuka
sehingga bayi dapat keluar. Dan yang keenam itu ada vagina atau liang kemaluan. Jadi bisa lihat di sini ya. Ini merupakan sebuah saluran berbentuk silinder dengan diameter depan kurang lebih 6,5 cm dan juga dinding belakangnya kurang lebih 9 cm yang bersifat elastis dengan berlipat-lipat, di mana fungsinya ini adalah sebagai tempat penis berada saat bersenggama atau tempat keluarnya menstruasi dan bayi. Yang ketujuh ada klitoris atau mohon maaf ya. Ya. Di sini merupakan organ kecil yang paling peka rangsangan dibandingkan dengan bagian-bagian alat perempuan yang lain. Karena mohon maaf, perempuan ini banyak mengandung pembuluh darah dan syaraf. Terus yang ke-8 atau yang terakhir itu ada labia atau bibir kemaluan. Sini ya. Di mana di sini terdiri 2 bibir. Di sini ada bibir besar dan bibir kecilnya. Seperti labia mayora dan labia minor. Kita lanjut. Selanjutnya ada organ reproduksi laki-laki. Di mana yang pertama kali ada testis atau buah zakar. Di sini bisa lihat ya. Di sini berjumlah 2 buah untuk memproduksi sperma setiap hari dengan bantuan testosteron atau testis berada dalam skrotum. Seperti di luar rongga panggul, karena pembentukan sperma ini membutuhkan suhu yang lebih rendah. Ada suhu badan seperti 36,7 derajat Celcius. Dan juga sperma ini merupakan sel yang berbentuk seperti berudu atau kecebong. Berekor hasil dari testis yang dikeluarkan saat ejakulasi, di mana bersama cairan mani dan bertemu dengan sel telur yang matang dan akan terjadi perbuahan. Selanjutnya ada skrotum atau kantung buah zakar, bisa dilihat di sini ya, di mana kantong kulit yang melindungi testis ini berwarna gelap dan berlipat-lipat. Skrotum adalah tempat bergantungnya testis atau sebagai wadahnya seperti itu. Skrotum ini mengandung otot polos yang mengukur jarak testis ke dinding perut dengan maksud mengatur suhu testis agar relatif. Dan juga di sini ada vas deferens atau saluran sperma ya. Di sini ya, saluran ini menyalurkan sperma dari testis atau epididymis menuju ke uretra atau saluran kencing. Di mana vas deferens ini panjangnya sekitar kurang lebih 4,5 cm dengan diameternya kurang lebih 2,5 cm. Dan saluran ini muara dari epididymis. Saluran yang lebih kecil dari vas deferens itu bentuknya berkelok-kelok dan membentuk bangunan seperti topi. Kita lihat di sini ya. Lalu juga yang keempat ada prostat, vesicula seminalis dan beberapa kelenjar lainnya, seperti kelenjar-kelenjar yang menghasilkan cairan mani atau semen yang berguna untuk memberikan makanan pada sperma tersebut. Dan yang terakhir ini ada penis, bisa dilihat di sini ya. Di sini berfungsi sebagai alat sanggama dan sebagai saluran untuk pengeluaran sperma dan air. Pada keadaan biasa, ukuran penis ini sangat kecil. Ketika terangsang secara seksual, darah banyak dipompa ke penis sehingga berubah menjadi tegang dan besar atau disebut sebagai ereksi. Dan juga bagian glans merupakan bagian depan ini ya, atau kepala penisnya. Glans ini juga banyak mengandung pembuluh darah dan syaraf. Jadi kulit yang menutupi glans disebut prorestin atau prepubium. Di mana pada laki-laki sunat dilakukan dengan cara membuang kulit pada prepubium tersebut. Dan juga secara medisnya sunat ini sangat dianjurkan karena memudahkan pembersihan penis sehingga mengurangi kemungkinan terkena infeksi, radang dan kanker seperti itu. Lanjut, di sini ada kehamilannya. Bisa lihat di sini ya. Kehamilan yang ideal ini adalah seperti ini ya. Kehamilan ideal yang di sini adalah kehamilan yang direncanakan, seperti diinginkan dan dijaga perkembangannya secara baik. Lalu juga ada kehamilan tidak diinginkan. Ini dapat terjadi seperti akibat hubungan seks pramuka dan juga akibat gagal atau drop out KB. Dan juga ini juga pada unmet seperti
unmet atau wanita usia subur yang tidak ingin punya anak tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi seperti itu. Lalu kita lanjut, di sini ada metode kontrasepsi yang dianjurkan bagi pasangan baru yang ingin menggunakannya. Di sini ada berbagai macam ya. Yang pertama itu ada metode modern atau jangka pendek seperti ada pil, ada kondom, dan juga ada suntik. Di sini juga ada contohnya seperti pil kombinasi dan juga progestin kombinasi. Lalu ada metode modern jangka panjang. Bisa dilihat di sebelah sini. Ada yang pertama yaitu jenis alatnya ada alat kontrasepsi dalam lahir atau IUD, dan juga ada alat kontrasepsi bawah kulit atau disebut implan. Seperti contohnya itu progestin kombinasi. Lalu juga ada metode alamiah, bisa dilihat di sebelah sini ya. Ini di mana metode relaksasi atau MAL, dan juga ada pantang berkala atau sistem kalender. Ya, ada coitus interruptus atau senggama terputus, lalu ada pengukuran suhu basal, dan yang terakhir itu ada penilaian lendir panjang seperti ini ya. Lalu selanjutnya ada proses kehamilan, di mana yang pertama kali di sini ada sel telur yang matang yang dibuahi oleh sperma itu dalam saluran telur atau tuba fallopi seperti yang sudah saya jelaskan di sini. Ya, lalu sel telur yang telah dibuahi sperma atau embrio ini menempel di dalam lapisan dinding rahim. Lalu dalam waktu kurang lebih 120 hari pertama, embrio ini akan berkembang mengikuti tahapan kehidupan sel atau hayat. Lalu selanjutnya memasuki usia kehamilan lebih lanjut atau embrio berkembang mengikuti tahapan kehidupan insani atau menjadi janin atau bayi. Dan yang terakhir itu kehamilan umumnya berakhir dengan persalinan setelah 280 hari atau 9 bulan 10 hari. Seperti di sini ya. Kita lanjut, ada tanda-tanda kehamilan. Di sini yang pertama adalah tes kehamilan positif. Lalu juga ada tidak mendapati menstruasi atau haid sebagaimana biasanya atau tidak menstruasi pada siklus haid bulan berikutnya. Lalu juga ada timbul rasa mual seperti muntah-muntah dan juga pusing terutama di pagi hari, serta juga sering buang air kecil. Lalu juga di sini tidak mendapati nafsu makan, makan ini tidak nafsu, makan itu tidak nafsu, seperti itu ya. Lalu juga kadang-kadang mengidam atau menginginkan makanan-makanan yang jarang ada atau tidak pernah dimakannya, seperti itu. Yang terakhir ada pada usia kehamilan lebih lanjut dengan alat tertentu dapat terdengar detak jantung janin, seperti itu. Nah, di sini cara menghitung usia kehamilan bisa dilihat di sebelah sini ya. Nah, misalnya hari pertama haid terakhir itu tanggal 8 Juni ya 2009. Dan diperiksa positif hamil itu tanggal 14 Juli 2009 itu umur kehamilannya berarti antara waktu 8 Juni 2009 sampai 14 Juli 2009 atau 36 hari sekitar 5 minggu seperti itu. Lalu juga ada cara menentukan taksiran persalinan. Nah, di sini taksiran persalinan atau melahirkan itu harus diketahui hari pertama haid terakhir dan atau bisa dibilang tanggal, bulan, dan tahunnya. Seperti rumusnya tanggalnya +7 gitu ya, bulannya itu -3 dan juga tahunnya +1. Contohnya nih, dimana hari pertama haid terakhir itu tadi di tanggal 8 Juni 2009 ya. Terus maka waktu persalinan itu diperkirakan tanggal 8 ditambah 7 itu sama dengan 15 kan, dimana terus bulannya itu 6 dikurang 3 sama dengan 2, dan juga tahunnya 2009 ditambah 1 bulan itu 2010. Nah, jadi perkiraan melahirkannya itu pada tanggal 15 Maret tahun 2010. Itu sudah paham ya? Lanjut kita ke memeriksakan kehamilan. Yang pertama ada timbang berat badan dan ukur tinggi badan.
Yang kedua, pengukuran tekanan darah ibunya nanti. Yang ketiga ada nilai status gizi atau ukur lingkar lengan atas atau yang biasa disebut LIA. Lalu juga ada pengukuran janin atau pengukuran tinggi fundus uteri. Ibu bisa lihat di sini ya gambar-gambarnya ya. Iya. Dan juga ada tentukan presentasi janin dan denyut jantung janinnya. Lalu yang keenam itu ada penilaian status imunisasi TT. Yang nomor 7-nya ada tablet tambah darah, tes laboratorium, tes tata laksana kasus, dan juga yang terakhir itu ada tatap muka atau konseling tentang kehamilan. Seperti kita ini tentang konseling kesehatan reproduksi ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada menjaga kehamilan. Di mana yang pertama itu ini ya, ibunya itu jangan terlalu kelelahan dan mengangkat beban yang berat. Lalu juga ada berbaring selama 1 jam pada siang hari, di mana usahakan dengan kaki lebih tinggi dari perut seperti ini ya. Lalu juga tidur cukup selama kurang lebih 9 sampai 10 jam, di mana tidurnya dengan posisi terlentang saat hamil muda itu tidur miring pada kehamilan lanjut. Lalu juga berpakaiannya ibu, untuk pakaiannya itu pakaian longgar yang menyerap keringat, dan juga memakai, mohon maaf, kutang yang dapat menahan payudara yang membesar karena serta memakai alas kaki yang nyaman. Lalu juga ada, mohon maaf, posisi hubungan seksnya perlu diatur agar tidak menekan perut ibunya. Lalu juga ada beraktivitas fisik di sini ya, seperti dengan melakukan berjalan kaki selama 30 sampai 60 menit tiap harinya, atau berolahraga ringan seperti senam hamil, itu bisa dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Dan juga di sini ada hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit, karena itu juga sangat bahaya. Seperti dia akan menularkan penyakitnya, dan juga orang yang sedang merokok itu juga harus kita hindari saat kita hamil ya. Lalu juga yang di sini ada pemakaian obat harus sesuai dengan petunjuk dokter, itu yang lebih pentingnya. Lalu yang terakhir ada makanan bergizi. Di sini dimana seimbang termasuk sayur dan buah 3 sampai 5 porsi per harinya. Lalu kita lanjut ada menu selama kehamilan. Ibu bisa lihat di sini ya, dan yang paling pertama itu pada saat kehamilan 1 sampai 3 bulan, dimana makan dalam porsi kecil tapi sering ibu. Dan juga makan makanan yang mudah dicerna dan menghindari makanan yang merangsang seperti pedas dan asin, atau dan juga asam juga bisa. Lalu juga ada makan makanan yang segar seperti berserat dan juga sedikit lemak dan banyak mengandung cairan maupun karbohidratnya. Lalu ada minum air putih itu seharusnya lebih banyak, itu termasuk 1 gelas susu seharinya. Lalu ada kehamilan di sini ya, umur 4 sampai 6 bulan, di mana makan ditambah kira-kira 1 piring makannya per hari. Lalu juga makan makanan yang mengandung protein seperti ikan, daging, telur, tahu, tempe, oncom atau kacang-kacangan. Yang penting itu protein itu dibutuhkan untuk pertumbuhan kulit, rambut, dan kuku janin. Lalu juga di sini diperlukan untuk jaga zat gizi lain seperti mineral dan vitamin. Juga ada tambahan zat kafur jika dibutuhkan untuk persediaan pembentukan gigi setelah bayi lahir nantinya. Juga ada minum air putihnya lebih banyak, termasuk 1 gelas susu sehari tadi. Lalu yang ibu hamil di umur 7 sampai 9 bulan di sini, yang pertama harus makannya ditambahkan kira-kira 1 piring per hari. Lalu juga makan makanan yang mengandung protein seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu ada diperlukan juga zat gizi lain seperti mineral dan vitamin. Lalu tambahkan zat kafur juga jika dibutuhkan. Dan yang terakhir itu minum air putih lebih banyak, termasuk dari 1 gelas susu sehari tadi ya. Oke, kita lanjut ke kehamilan dan persalinan beresiko. Di mana kehamilan ya, di mana kehamilan berisiko tinggi biasanya terjadi karena 4 faktor, 4 terlalu dan 3 terlambat. Yang dimana 4 terlalu yaitu yang pertama ada terlalu muda untuk hamil, seperti umur kurang lebih 20 tahun. Dan yang kedua itu terlalu tua untuk hamil, lebih dari 35 tahun, itu sangat berbahaya sih.
Dan yang ketiga itu terlalu sering hamil, itu juga tidak boleh karena sepertinya anaknya itu harus 3, tidak boleh anak lebih dari 3. Dan yang keempat itu terlalu dekat atau rapat jarak kehamilannya, seperti kurang lebih dari 2 tahun seperti itu. Dan untuk 3 terlambatnya tadi, yang pertama yaitu terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis kedaruratan. Dan yang kedua ada terlambat tiba di fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir itu ada terlambat mendapatkan pertolongan medis yang adekuat. Seperti itu ya. Lalu kita lanjut ke tanda bahaya kehamilan. Yang pertama ada pendarahan pada waktu hamil, walaupun hanya sedikit, itu bahaya juga. Lalu ada bengkak kaki, tangan atau wajah disertai sakit kepala atau kejang. Dan juga ada demam atau panas tinggi lebih dari 2 hari. Dan juga ada keluar cairan ketuban sebelum tiba saat melahirkan. Lalu ada muntah terus dan tidak mau makan. Jadi kan energinya berkurang, tidak seperti muntah terus tapi tidak ada makanan yang masuk seperti itu. Lalu juga berat badan yang tidak naik pada trimester 2 dan 3. Dan yang terakhir itu bayi di kandungan gerakannya itu berkurang atau tidak bergerak sama sekali. Nah, apabila terdapat salah satu atau beberapa tanda bahaya tersebut, maka segera mintalah pertolongan tenaga kesehatan. Oke, lanjut ya. Ada kondisi emosional ibu hamil. Yang pertama di sini ya, yang pastinya ibu hamil itu mudah tersinggung nantinya Bu, seperti sensitif, uring-uringan, manja, mudah marah, dan tidak semangat. Lalu juga perasaannya mudah lelah, seperti tidak mau makan, tidak bisa tidur yang nyenyak, tidak nyaman, merasa sesak. Hal-hal tersebut itu disebabkan oleh adanya perubahan kondisi fisiknya, seperti itu. Lalu juga ada mencemaskan perubahan fisiknya, seperti ibunya nanti khawatir terhadap perkembangan bayinya dalam rahim, khawatir bila bayinya meninggal atau bayinya cacat, seperti itu. Dan juga ada merasa belum siap, di mana menjadi orang tua dan belum siap secara ekonomi. Lalu juga ibu hamil ini selalu ingin diperhatikan seperti itu ya. Di mana pada waktu mengidam atau menginginkan makanan-makanan yang mungkin tidak pada musimnya sehingga sulit didapat. Hal tersebut juga semata-mata karena ingin diperhatikan oleh keluarga dan suami. Oke, kita lanjut ke tips relaksasi ibu hamil. Yang pertama di sini ibu dapat melakukan relaksasi sehingga menimbulkan perasaan nyaman, seperti relaksasi dilakukan 1 kali sehari selama 50 menit kurang lebih. Dan juga ketika ibu merasa santai, ajakan untuk menenangkan pikirannya. Lalu juga dengan meminta si ibu membayangkan dirinya berada di sebuah tempat yang nyaman, tempat yang pernah dikenalkan dan disukainya. Misalnya merasa sedang berada di pantai, tenang, atau mendengarkan musik yang lembutnya. Oke, kita lanjut untuk program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi dan buku kesehatan ibu dan anak atau biasa disebut buku KIA ya. Di sini ibu bisa lihat bukunya berwarna pink ya. Di sini bagi ibu hamil itu diberikan buku KIA ibu. Buku KIA ini berisi tentang catatan kesehatan ibu, tentang kehamilan, bersalin, dan bebas pada anaknya, yaitu bayi baru lahir dan anak balita. Di sini juga serta berbagai informasi memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak. Lalu juga buku KIA ini tersedia di fasilitas kesehatan seperti di posyandu, poskesdes, puskesmas seperti itu, dan juga pada bidan praktik mandiri seperti itu ya. Dan juga ada stiker P4K. Di sini ditempel di pintu atau jendela depan rumah ibu hamil. Tujuan dari P4K ini adalah seperti terdatanya sasaran ibu hamil dan terpasangnya stiker P4K di rumah ibu hamil agar diketahui seperti lokasi tempat tinggal ibu hamil, identitas ibu hamil, dan juga taksiran persalinannya. Lalu juga ada perencanaan persalinan termasuk metode KB tadi ya. Pasca melahirkan yang disepakati ibu hamil, suami, keluarga, dan bidan. Lalu yang selanjutnya ada terlaksananya pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
Ini bila terjadi di mana komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan nifas. Dan yang terakhir itu adanya dukungan pasti ya, adanya support, di mana dukungan dari tokoh masyarakat, kader, dan dukun. Tapi kita tidak menyarankan untuk dukunnya. Sepertinya ibunya sudah mengantuk ya, adiknya sudah mengantuk. Kan tinggal apa ini, tinggal sedikit lagi ya dek ya, nggak apa-apa ya dek. Banget ya Bu ya. Sedikit lagi kok, nggak apa-apa. Ya. Untuk pengetahuan kita ya. Selanjutnya ada tanda-tanda ibu melahirkan. Di sini terdapat perut mulas secara teratur seperti mulahnya sering dan lama. Lalu ada keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Lalu juga mohon maaf, keluarnya air ketuban dari jalan lahir, ada bisa lihat ya. Dan juga bayi biasanya lahir 12 jam sejak mulas teratur yang pertama. Selanjutnya di sini ada persalinan ditolong petugas kesehatan. Yang pertama, tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah terampil dalam membantu persalinan sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Lalu apabila terdapat kelainan akan cepat diketahui dan segera dapat ditolong atau dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Lalu juga di sini ada persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih dan steril sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya. Kita lanjut untuk perawatan pasca persalinan. Yang pertama, melakukan perawatan tali pusat dengan kasar bersih, kering, dan steril setiap pagi sampai tali pusatnya lepas. Lalu ada pemberian imunisasi hepatitis B, BCG, dan polio bagi bayi. Lalu ada memeriksakan kesehatan ibu dan bayi baru lahir pada tenaga kesehatan minimal 4 kali dalam bulan pertama sesudah melahirkan. Dan juga ada meminum 1 kapsul vitamin A merah segera setelah melahirkan dan 1 lagi setelah 24 jam melahirkan. Dan juga ada segera melaporkan kelahiran pada kader desa, wisma, atau posyandu. Dan yang terakhir itu dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi seperti setelah melahirkan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif, di mana IMD atau imunisasi menyusui dini, yaitu bayi mulai disusui segera setelah dilahirkan tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Jadi ketika dia keluar dari rahim ibunya langsung diberikan ASI. Lalu juga biarkan bayi mencari dan menghisap puting susu walaupun ASI belum keluar. Jadi bayinya mencari sendiri posisi di mana posisinya itu. Hal ini berfungsi untuk menjaga kedekatan psikologis antara ibu dan bayi dan mencegah terbuangnya air susu ibu pertama atau biasa disebut kolostrum. Lalu juga ada pemberian ASI secara eksklusif adalah bayi hanya diberi ASI saja tanpa tambahan makanan yang diberikan selama waktu 6 bulan. Dan juga yang terakhir ada pemberian ASI dianjurkan tetap diberikan sampai usia 2 tahun. Lalu kita lanjut ke manfaat pemberian ASI. Yang pertama itu mengandung zat gizi yang bernilai sangat tinggi dan juga baik dalam jumlah maupun mutu yang diperlukan untuk pertumbuhan serta perkembangan bayi dan anak, termasuk dalam membentuk imun pada tubuh bayi. Dan juga dapat membantu pertumbuhan gigi dan bentuk rahang bayi secara sempurna. Lalu juga mudah dicerna dan diserap oleh tubuh bayi. Dan juga mempunyai suhu yang sesuai untuk bayi dan anak serta selalu bersih dan segar. Lalu juga bagi ibu, pemberian ASI dapat membantu mengencangkan rahim yang berarti akan mengurangi bendara. Lalu yang terakhir itu ada ASI eksklusif, itu dapat mencegah kehamilan. Kita lanjut ke infeksi menular seksual atau biasa disebut IMS. Yang pertama ada gonore atau gimana, ada bisa lihat di sini ya. Di mana gejala pada laki-laki ini tubuh uretra kenyal, putih, kekuningan atau kuning. Terus ada gejala pada perempuannya, mohon maaf ya, seringkali tanpa gejala bila ada tubuh putih atau kuning terutama di daerah mulut. Ini perlu pemeriksaan lebih dalam lagi. Nah, untuk pencegahannya itu tidak berhubungan intim, setia pada pasangan dan menggunakan kondom. Lalu ada sifilis, ada bisa dilihat di sini ya, atau biasa disebut radiasis, di mana gejala di sini luka atau koreng. Jumlahnya biasa 1, bulat atau lonjong,
dasar bersih dengan perabaan kenyal sampai keras. Tidak ada rasa nyeri pada penekanan. Di mana juga kelenjar getah bening ini dilipat paha bagian dalam membesar, kenyal, juga tidak nyeri pada penekanan. Untuk pencegahan sifilisnya yaitu tidak berhubungan intim, setia pada pasangan, dan juga menggunakan untuk sama ya pencegahannya dengan IMS. Lalu yang ketiga di sini ada herpes genitalis. Adik bisa lihat gambarnya di sini ya. Untuk gejala herpes genital pertama itu diawali dengan bintil, lalu kelentingan, luka atau erosi, berkelompok, dan juga di atas dasar berkemerahan. Ini juga sangat nyeri, pembesaran kelenjar getah paha, kenyal dan disertai gejala sistemik. Lalu ada herpes genital kambuhan, itu timbul bila ada faktor stres pikiran, selama berlebihan, kelelahan dan lain-lain. Umumnya lesi tidak sebanyak dan seberat lesi pertama. Untuk pencegahannya yaitu tidak berhubungan intim, setia pada pasangan, menggunakan kondom, dan hindari faktor kancerus. Kita lanjut ke infeksi menular seksual (IMS). Bisa dilihat gambar-gambarnya di sini ya pada masa itu konjungtivitas klamidiosis pada bayi baru lahir. Ini gejalanya itu matanya sembab, kemerahan, uni atau bilateral dengan ada tubuh mata dengan nanah yang tidak terlalu banyak. Untuk pencegahannya itu pemberian chloramphenicol tetes mata, itu dosisnya 4x1, yaitu tetes atau garamisin tetes mata sebanyak 2x1 tetes setelah bayi baru lahir. Dan konjungtivitis gonore pada bayi baru lahir juga gejalanya seperti mata sembab, kemerahan uni atau bilateral dengan ada tubuh mata yang bernanah. Untuk pencegahannya sama seperti yang tadi ya. Lalu kita langsung lanjut ke kondilomata acuminatas atau jeger ayam. Bisa dilihat di sebelah sini ya. Di mana gejalanya itu yang pertama itu bentuk datar atau flat, yang kedua itu bentuk pakul, yang ketiga itu bentuk perukosa. Di mana terutama pada daerah yang lembab ini pada wanita dapat menimbulkan kanker mulut rahim. Untuk pencegahannya yaitu tidak berhubungan intim, setia pada pasangan, menggunakan kondom, dan jaga kebersihan alat kelamin. Lalu ada infeksi saluran reproduksi atau ISR. Ada juga gambar-gambarnya di sini ya. Yang pertama ada candidosis vaginalis di sebelah sini ya. Di sini gejala klinisnya yaitu pruritus pulpa atau inflamasi pada introitus dan labial, di mana disertai edema dan atau fisura, dan juga tubuh vagina bergumpal putih, kadang-kadang rapat kental atau kegulingan. pH vaginanya kurang lebih 4,5. Dan untuk komplikasinya itu kulit sekitar pulpa itu lecet seperti itu. Untuk pencegahannya itu melakukan pulpa hygiene atau jaga kebersihan alat kelamin. Dan yang kedua ada di sebelah sini vaginosis bakterial, di mana masa inkubasi ini beberapa hari sampai 4 minggu. Lalu ada gejala klinis seperti vagina berbau amis, terutama setelah senggama. Di tubuh vagina tidak terlalu banyak, homogen, putih keabu-abuan, melekat pada dinding vagina, dan tidak ada tanda inflamasi. Lalu ada komplikasinya pada perempuan hamil dapat menyebabkan ketuban pecah dini, kelahiran prematur, bayi berat badan lahir rendah. Lalu juga ada trichomoniasis seperti sebelah sini ya. Masa inkubasinya itu beberapa hari sampai 4 minggu juga. Komplikasinya pada perempuan hamil dapat menyebabkan ketuban pecah dini atau kelahiran prematur, dan juga bayi berat badan lahir rendah. Dan yang ketiga itu ada trichomoniasis, di mana masa inkubasinya itu beberapa hari sampai dengan 4 minggu. Dan juga gejala klinisnya itu tubuh vagina homogen banyak, purulen, kadang-kadang purut berbusa, mukosa vagina eritema, berbau seperti ikan busuk, dapat disertai pruritus pulpa. Dan juga untuk komplikasinya pada perempuan hamil ini dapat menyebabkan partus prematur atau bayi berat badan lahir rendah. Lanjut kita masuk ke HIV dan AIDS. Di mana HIV ini adalah
kuman imunodefisiensi atau virus virus penyebab AIDS yang merupakan kuman. Lalu ada AIDS-nya adalah kumpulan gejala atau penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapatkan dari infeksi HIV tersebut. Lalu kita lanjut ke penularan HIV dan AIDS. Untuk infeksi HIV ini ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh manusia. Beberapa yang beresiko menularkan HIV itu diantaranya seperti yang pertama ada hubungan seks tidak aman. Pada saat berhubungan seks tanpa kondom, HIV dapat menular dari darah orang yang terinfeksi air mani atau cairan vagina langsung ke aliran darah pasangannya, atau melalui selaput mukosa yang berada di bagian dalam vagina atau penis di lubuk. Lalu yang kedua ada HIV dapat menular melalui transfusi darah yang mengandung HIV atau melalui alat suntik atau tindakan medis yang tercemar HIV. Lalu yang ketiga ada selain dari jarum suntik, para pengguna narkoba suntik juga penelitian itu juga beresiko tertularnya HIV. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu HIV menular dari ibu ke bayi pada saat kehamilan, persalinan, dan ketika menyusui atau MTCT, mother to child transmission. Kita lanjut ke HIV tidak menular melalui yang pertama ada makan, minum bersama, lalu ada memakai peralatan makan atau minum mereka, lalu ada bersentuhan atau berjabat tangan, juga ada berpelukan dan hidup serunan. Dan di sini juga menggunakan WC atau toilet bersama, berenang bersama, bergantian pakaian, handuk, sapu tangan, hubungan sosial lainnya, dan juga gigitan serangga. Di sini kita harus waspada. HIV tidak menunjukkan gejala sangat bahaya ya. Dimana yang pertama itu setelah seseorang terinfeksi HIV, dia terlihat biasa saja seperti hal orang lain karena tidak menunjukkan gejala klinis. Tetapi orang tersebut bisa menularkan virus HIV melalui penularan cairan tubuh seperti darah, sperma, dan cairan vagina. Hal ini bisa terjadi selama 5-10 tahun. Lalu yang terakhir itu setelah itu orang tersebut mulai menunjukkan kumpulan gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh setelah terinfeksi HIV. Lalu di sini ada cegah HIV dan AIDS. Yang pertama itu saling setia, seperti masing-masing setia pada pasangan dan tidak melakukan hubungan seks dengan orang lain. Lalu ada kondom. Jika ternyata tidak bisa setia, gunakan kondom secara benar setiap kali berhubungan seks dengan siapapun. Tapi ini tidak dianjurkan ya. Lalu juga ada hindari penggunaan narkoba sendiri. Untuk menggunakan jarum bergantian beresiko menularkan HIV dalam jarum yang tercemar darah. Namun apapun bentuknya hindari narkoba ya, karena hanya akan merugikan diri sendiri. Lalu yang terakhir ada penggunaan alat-alat steril. Jangan gunakan jarum, alat suntik, atau alat peluka seperti alat penembus kulit lainnya itu tindik atau katok secara bergantian, di mana penularan akan lebih mudah terjadi melalui darah. Kita lanjut ke kanker pada perempuan. Bisa dilihat di gambarnya sebelah sini ya, di mana kanker leher rahim atau biasa disebut cervix itu merupakan kanker pembunuh pada perempuan nomor 2 di dunia setelah kanker payudara. Di Indonesia, kanker leher rahim bahkan menduduki peringkat pertama di pembunuh perempuan. Sangat bahaya ya. Lalu juga ada kanker leher rahim maupun kanker payudara yang sudah masuk ke stadium lanjut. Ini sering menyebabkan kematian dalam jangka waktu relatif cepat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendeteksi kanker sejak dini. Kita lanjut ke deteksi dini kanker leher rahim. Nah, bisa dilihat di sini ya. Deteksi dini kanker leher rahim itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ada pemeriksaan pap smear, yang kedua ada tes IPA atau infeksi visual dengan asam cuka. Juga deteksi dini kanker leher rahim dianjurkan untuk perempuan usia 30-50 tahun yang sudah berhubungan seksual dan dapat dilakukan 5 tahun sekali. Lalu pada deteksi dini kanker leher rahim ini dapat dilakukan pada dokter atau bidan, puskesmas, dan juga rumah sakit.
Nah, pada saat stadium awal ini umumnya kanker reproduksi ini tidak memiliki gejala, dan juga pada stadium lanjut itu gejalanya antara lain seperti pendarahan pasca senggama, pendarahan tidak normal dari vagina, mulai bercak-bercak hingga menggumpal disertai bau busuk, lalu keputihan berbau busuk, dan juga nyeri pinggang saat buang air kecil dan buang air besar. Kita lanjut ke definisi mini kanker payudara atau sadari. Sadari ini disebut pemeriksaan payudara sendiri, disingkat dengan sadari. Bisa dilihat di sini ya. Sadari ini dilakukan pada saat setelah masa haid selesai atau 3 hari setelah menstruasi. Langkah pertamanya Adek bisa lihat di gambar ini ya Dek ya. Langkah pertamanya yaitu mulai dengan melihat payudara Adek di cermin dengan posisi pundak tegak dan kedua tangan di pinggang. Nah, di sini Adeknya harus melihat payudara dari ukuran, bentuk, dan warna yang biasa Adek ketahui. Payudara dengan bentuk sempurna tanpa perubahan dan pembengkakan. Lalu juga jika Adek melihat perubahan berikut ini, segera Adek ke dokter untuk berkonsultasi, seperti kulit mengkerut, terjadinya lipatan atau ada tonjolan, lalu juga kucing berubah posisi biasanya seperti tertarik ke dalam, dan juga ada pemerahan, jadi ruang-ruang atau bengkak. Lalu langkah keduanya bisa dilihat di sebelah sini ya. Sekarang angkat tangan Adek dan amati jika ada perubahan-perubahan disebut pada langkah pertama tadi. Lalu langkah ketiganya di sebelah sini, saat Adek bercermin, Adek bisa cermati apakah ada cairan yang keluar dari kedua puting, baik itu cairan bening atau cairan susu berwarna kuning atau bercampur darah. Kalau misalnya yang keluar nanah itu gimana ya? Untuk kalau keluar nanah itu sebenarnya itu sangat bahaya dan kita anjurkan untuk diperiksa lebih lanjut. Nanti kalau adanya masih bingung, nanti langsung tanyakan kepada saya saat menjelaskan. Dan juga setelah ini Adek bisa melakukannya di rumah ya, untuk sadari. Lalu kita lanjut ya ke langkah keempatnya. Berikutnya, rasakan payudara dengan cara berbaring. Gunakan tangan kanan untuk merasakan payudara kiri, begitupun sebaliknya. Gunakan pijatan pelan namun mantap, tapi bukan keras ya. Dengan 3 ujung Anda seperti telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Jaga posisi ujung dari jari datar terdapat atau terhadap permukaan payudara. Juga gunakan gerakan memutar, sekali putaran mencakup seperempat bagian payudara. Juga di sini pijat seluruh payudara Adek dari atas sampai ke bawah, kiri dan kanan, dari tulang pundak sampai ke bagian atas perut, dan dari ketiak sampai belahan payudara. Lalu buatlah pola memutar untuk memastikan Anda sudah memijat seluruh payudara, memulai dari puting. Buat gerakan memutar, semakin lama semakin besar dan dapat mencapai bagian tepi payudaranya. Dan juga dapat membuat gerakan naik turun, seperti gerakan ini sebagian besar perempuan dianggap lebih efektif, seperti pada gambar tersebut ya. Jadi saya lihat di sebelah situ. Pijatan sedang untuk bagian tengah payudara ini, dan juga pijatan kuat untuk jaringan bagian dalam, di mana saat mencapai jaringan bagian dalam itu harus dapat merasakan tulang iga dada. Lalu langkah kelimanya itu langkah terakhir di sebelah sini ya. Itu rasakan payudaranya saat berdiri atau duduk, seperti atau saat mandi, karena bagi sebagian perempuan itu mereka merasa lebih mudah memijat saat kulit payudara dalam keadaan basah dan licin. Ini lakukan dengan gerakan yang sama seperti dijelaskan dalam langkah keempat tadi. Lalu kita lanjut ke kehidupan seksual suami istri. Yang pertama itu ada kehidupan seksual dapat dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikis. Kalau kedua faktor ini baik, fungsi seksualnya juga baik. Lalu ada faktor fisik, antara lain ada tidaknya penyakit, pola hidup, atau sedang dalam pengobatan tertentu. Lalu juga ada faktor fisikis, antara lainnya ada tidaknya stres, kejenuhan, serta suasana hubungan yang harmonis. Lalu ada gangguan kehidupan seksual dapat terjadi pada suami, laki-laki atau istrinya perempuan. Lalu juga yang terakhir ada komunikasikan apa yang menjadi kebutuhan seksual dari masing-masing pihak agar kedua belah pihak sama-sama puas. Lalu di sini ada gangguan seksual pada perempuan dan laki-laki. Gangguan seksual pada perempuan yang pertama di mana gangguan dorongan seksual. Mohon maaf,
Misalnya dorongan seksualnya hipoaktif atau frigid atau hiperaktif atau nymphomania. Lalu juga ada gangguan bangkitan seksual yaitu vagina yang kurang mengeluarkan cairan meskipun sudah dalam keadaan cukup terangsang. Yang ketiga ada rasa sakit atau tidak nyaman di kelamin dan sekitarnya setiap kali berhubungan seksual. Lalu yang terakhir itu tidak bisa atau sulit untuk mencapai orgasme saat berhubungan seksual. Dan gangguan seksual pada laki-lakinya, yang pertama itu gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksual hipoaktif dan hiperaktif tadi sama. Lalu disfungsi ereksi atau impotensi. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor fisik, misalnya karena menderita diabetes mellitus atau faktor fisikis, misalnya karena stres. Lalu ada gangguan ejakulasi, yaitu ejakulasi dini atau justru ejakulasi yang terlambat seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada gangguan orgasme, yaitu tidak bisa merasakan orgasme seperti itu ya. Lalu yang kita sudah ada di sini mencegah gangguan seksual. Ada bisa lihat gambarnya di sini. Yang pertama itu selalu ingat bahwa kehidupan seksual adalah milik bersama dan dibina bersama pasangan. Lalu yang kedua itu ada bersikap dan bicaralah secara terbuka apa adanya, seperti tidak adanya rahasia antara dua pasangan ya. Masing-masing pasangan berhak tahu mana hal yang mereka suka dan mana hal yang tidak mereka suka. Lalu yang ketiga ada jaga kesehatan tubuh dan jiwa dengan gaya hidup yang sehat. Misalnya tidak merokok, kelola stres, tidurnya cukup, dan juga pola makan gizi yang seimbang serta berolahraga secara teratur. Yang keempat itu ada jangan tergoda untuk menggunakan obat atau ramuan ya, yang tidak jelas isi dan indikasi. Karena meminum obat yang tidak jelas hanya akan membahayakan yang pastinya ya fungsi organ tubuh lain seperti hati dan ginjal. Bahkan konsumsi obat yang kandungannya tidak jelas itu dapat memberikan efek jangka panjang terjangkit berbagai penyakit. Lalu juga ada jagalah keseimbangan antara kesibukan dan rekreasi, dan juga selalu usahakan untuk memiliki waktu khusus hanya berdua bersama pasangan, dan juga jangan melakukan hubungan seksual hanya sebagai hal yang rutin untuk menghindari kejenuhan. Seperti komunikasikan dengan pasangan masing-masing sesuai kebutuhan. Oke, untuk konselingnya sudah selesai kita lakukan ya Dek ya. Sekarang kita melakukan tindakannya. Oh ya, sebelumnya dari konseling yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada yang Adek belum dipahami atau ada yang ingin Adek tanyakan? Sepertinya sudah jelas ya Ibu. Oke, sepertinya sudah sangat jelas ya. Kalau begitu kita langsung ke tindakannya ya. Dimana untuk prosedurnya nanti saya akan melakukan pemeriksaan TTP seperti suhu, nadi, tekanan darah, dan pernapasan, dan juga saya akan melakukan pengukuran gula, juga melakukan penyuntikan TT tadi. Untuk ini saja prosedurnya. Apakah Adek bersedia? Bersedia ya. Oke, bersedia. Kalau begitu kita langsung saja ya. Kalau begitu saya izin untuk menyiapkan alatnya terlebih dahulu ya. Adek boleh tunggu di sini sebentar ya. Adek, saya sudah selesai menyiapkan alatnya. Mari kita langsung menimbang berat badan terlebih dahulu ya. Baik Ibu. Ayo Dek, sebelah sini. Ya, silakan duduk kembali Dek. BB-nya 46 kilo ya. TB-nya 150. Maaf, boleh tangannya Dek? Saya akan bisa. Maaf ya.
izin ya. Oke, hasilnya di 24 ya, berarti normal. Selanjutnya saya akan memeriksa tekanan darah ya. Izin ya, Dek. Mana tangannya? Kemudian saya akan sekalian memeriksa suhunya ya. Boleh, maaf, permisi ya. Boleh, tidak apa-apa, taruh di bawah aja di situ. Sebelumnya apakah ada darah rendah atau tinggi? Normal. Oke, normal ya. Untuk hasilnya 120/80, itu normal ya, Dek? Maaf, ini 36. Oke, pernapasannya juga 20 kali per menit. Oke, selanjutnya kita akan melakukan suntik OT. Apakah ada bersedia? Bersedia, Bu. Oke, sebelumnya saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya. Sebentar, terlebih dahulu. Yang pertama itu telapak tangan, yang kedua kaki tangan, yang kedua sepasang jari, yang keempat gerakan mengunci, yang kelima itu jari kiri dan kanan, yang keenam ujung kuku kiri dan kanan.
tapi jangan ditekan ya. Oke, alhamdulillah Dek, dari semua tindakan yang sudah kita lakukan tadi berjalan dengan lancar, dan untuk hasilnya itu alhamdulillah normal semua juga ya. Dan untuk suntik TT tadi itu dosis yang saya berikan itu 0,5. Sekarang bagaimana, apakah adiknya merasa pusing? Tidak. Untuk alhamdulillah untuk tidak ada rasa pusingnya ya. Bagaimana untuk bekas suntikannya, apakah terasa sakit atau gimana? Sakit sedikit. Oh, tidak apa-apa, itu mungkin efek dari jamnya ya. Mungkin setelah ini juga adik untuk efek sampingnya itu adik akan merasakan demam-demam. Itu nggak apa-apa kok, itu juga biasa. Adik, dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang adik belum pahami atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau begitu sudah sangat jelas ya. Kalau begitu boleh saya minta ulangi tentang suntik TT yang kelimanya itu kapan ya? Suntik TT yang kelima itu dilakukan pada saat kehamilan. Itu tujuannya untuk memuncul daya tahan tubuh dan menghindari penyakit tetanus toksol. Berarti sudah sangat jelas ya penjelasan dari kita tadi, dan juga tindakannya kita sudah selesai Dek. Kalau begitu maka kita melepaskan alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah ini adiknya bisa langsung ke KUA ya. Semoga acaranya berjalan dengan lancar ya. Amin. Terima kasih itu. Mari saya angkatkan ya. Terima kasih ya. Ya Ibu, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Oke, begitulah video dari saya. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum